Shalom, ketemu lagi di ruang belajar Kristen Cerdas. Pagi ini kita belajar tentang seorang tokoh penginjil kesembuhan ilahi yang dahsyat yang melayani di Afrika, namanya Reinhard Bonnke. Kita akan lihat ini ada bukunya Reinhard Bonnke, Penginjilan dengan Api. Tapi sebelum itu kita akan lihat ya, saya sudah cek di YouTube dan ternyata ada video dokumentasi tentang pelayanan Reinhard Bonnke yang sangat historik. Ini adalah KKR Bonnke di Afrika, di kota Jos, Nigeria, yang lahir baru lewat pelayanan ini ada 1.200.000 sekian. Bayangkan teman-teman, guys, ini luar biasa sekali. Ini bukan stadion lagi, karena ini memakai padang gurun untuk membuat acara KKR ini. Di kota Port Harcourt ada 1.400.000. Bayangkan 1.400.000 sekian dilahirkan baru. Wah, ini luar biasa. Lihat itu panggungnya. Di kota Yola ada 1.400.000 sekian ribu dilahirkan baru lewat pelayanan ini. Ya, inilah Reinhard Bonnke, seorang hamba Tuhan yang lahir 1940 dan meninggal 2019 yang lalu. Di kota Abekuta ada 1.900.000, hampir 2 juta dilahirkan baru lewat pelayanan ini. Iya, ini dahsyat sekali. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Ini sosok Reinhard Bonnke yang dia di kota Abuja ada 1 juta orang dilahirkan baru lewat KKR di Reinhard Bonnke ini. Kita bisa melihat dari atas ini banyaknya orang. Di kota Akure ada 1.800.000 dilahirkan baru lewat pelayanan ini. Ya, Reinhard Bonnke masuk di Afrika tahun 1967 sebagai seorang misionaris, dan dia melayani lewat perkara-perkara kecil sampai akhirnya kita bisa melihat apa yang terjadi sekarang, sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, inilah Reinhard Bonnke yang masuk di Afrika dengan visi dia mendapat penglihatan Afrika dibasuh oleh darah Yesus. Dengan visi itu dia masuk ke Afrika, dia melayani. Itu pentingnya visi. Dan bertahun-tahun, itu bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 10 tahun, 20 tahun lebih. Dan akhirnya dia menuai pelayanan yang dahsyat. Di kota Aedokiti ada 1.600.000 orang dilahirkan baru lewat pelayanan Reinhard Bonnke ini. Nah, hari ini kita belajar apa kunci rahasianya, apa rahasia sukses dari seorang Reinhard Bonnke ini. Kalau kita melihat sekilas saja, jelas ini pekerjaan yang sangat rapi. Ini pelayanan yang sangat rapi. Kalau di kota Lagos ini ya ada 3 juta, bayangkan 3.461.000 orang dilahirkan baru lewat pelayanan KKR ini. Berarti yang datang ini jutaan ini, apalagi kalau ini terjadi beberapa hari KKR ini bisa jutaan orang benar yang datang berduyun-duyun di sini. Kita bisa melihat ini dalam sekian banyak orang, mereka tertib, mereka rapi, mereka tidak berkelahi. Di kota Ibadan ada 2.650.000 orang dilahirkan baru lewat pelayanan ini. Dan guys, kita melihat bahwa pelayanan Reinhard Bonnke ini bukan sekedar pelayanan biasa. Karena menurut kesaksiannya, ini orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Bahkan ada satu peristiwa, ya, ada pendeta yang namanya Daniel Ekekcufu. Dalam kesaksian nanti ada video yang lain yang teman-teman bisa lihat, yaitu The Raise from the Dead. Itu ada kesaksian pendeta Ekekcufu dalam kebangunan rohani di Reinhard Bonnke ini bangkit dari kematian. Banyak sekali kesaksian dari pelayanan Reinhard Bonnke ini. Cuman pertanyaan kita kemudian adalah, orang-orang di jamaah Tuhan ini, gerakan besar ini terjadi, lalu tentu ini melibatkan banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, interdenominasi, ada keteraturan. Lalu pertanyaan kita adalah, apa ini rahasia sukses seorang Reinhard Bonnke? Sehingga kalau kita bisa melihat lightingnya saja, sound systemnya saja, ini tidak bisa tidak, ini pekerjaan yang sangat profesional.
Dan lihatlah kesembuhan-kesembuhan ilahi biasa terjadi dalam pelayanan Reinhard Bonnke. Orang yang datang dengan kursi roda, dia tidak pakai lagi kursi rodanya karena sudah sembuh. Orang yang datang dengan tidak bisa melihat, pulang dengan berjalan sendiri karena bisa melihat. Itu kesaksian-kesaksian tak terbantahkan. Dan ini Reinhard Bonnke ini, kalau saya lihat ini, dia sangat minim berita miring, ya. Dia sangat minim berita miring, hampir tidak ada. Dan ini pelayanan dia, Christ for all nation. Nah, yang kemudian kita pelajari hari ini adalah apa sih kunci sukses dari keberhasilan seorang Reinhard Bonnke? Saya sudah sampaikan tadi, dia masuk di Afrika dengan visi, dia melihat Afrika, benua Afrika itu dibasuh oleh darah Yesus. Jadi poin penting sekali adalah visi. Visi itu kita sudah pelajari di beberapa pertemuan yang lalu, yaitu adalah tujuan yang diberikan oleh Tuhan, hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Visi itu adalah cita-cita, tetapi cita-cita yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kemudian jika kita lihat seorang Reinhard Bonnke ini kemudian melayani, tentu dia tidak langsung begini. Jadi peristiwanya itu terjadi ini bertahun-tahun sebelum kejadian dahsyat KKR dahsyat seperti ini terjadi. Itu Reinhard Bonnke masuk di Afrika tahun 1967 dan tidak langsung berkhotbah seperti banyak orang ini. Pernah satu kali dia melayani waktu dia masih awal-awal pelayanan, dia berkhotbah dan bisa mengumpulkan beberapa puluh orang saja. Dia sudah merasa tidak mampu untuk berkhotbah. Lalu pada waktu itu kesaksiannya, dia mengundang tokoh pengkhotbah lain yang sudah lebih hebat. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Pengkhotbah hebat itu telepon bilang kepada Reinhard Bonnke, saya tidak mau, alasannya Roh Kudus tidak menyuruh saya untuk berkhotbah di pelayanan kamu. Nah, saat itu Reinhard Bonnke merasa, waduh, ini hamba Tuhan rupanya tidak mau ketika yang datang hanya sedikit. Karena pada waktu itu Reinhard Bonnke hanya bisa mengumpulkan ya mungkin nggak sampai 50 orang. Apa yang terjadi? Disitulah Reinhard Bonnke berkata, Tuhan, aku tidak bisa berkhotbah dengan baik. Tuhan, aku tidak bisa mendoakan orang. Tapi pakai aku. Karena orang yang seharusnya berkhotbah di sini, dia tidak mau. Karena ini hanya sedikit orang. Apa yang terjadi? Disitulah pertama kali Reinhard Bonnke dipakai Tuhan dalam mujizat kesembuhan. Dan sejak itulah pelayanan Reinhard Bonnke berkembang dan terus berkembang. Sampai akhirnya jutaan orang sekaligus dilahirkan baru di dalam pelayanan-pelayanan dia. Dan ini poin yang luar biasa dalam pelayanan Bonnke ini. Jelas sekali firman Tuhan, siapa setia perkara kecil, dia akan diberi perkara-perkara yang besar. Siapa setia dalam pelayanan yang kecil di Afrika ini, meskipun sesuatu yang mustahil pada tahun-tahun itu, tapi akhirnya Reinhard Bonnke dipakai dalam perkara-perkara besar. Ini poin yang luar biasa. Tapi kemudian di dalam buku Reinhard Bonnke ini, Penginjilan dengan Api ini, dia memang pelayanannya yang sangat membara, luar biasa. Tapi kemudian dia mau tunjukkan apa rahasia di balik kesuksesan pelayanan dia. Nah, di buku ini ya, saya merekomendasi, saya mempelajari, sudah saya catat ini, saya buat chart seperti ini dalam pelayanan Reinhard Bonnke. Jadi Reinhard Bonnke sangat menekankan bahwa hamba Tuhan, apapun pelayanannya, itu harus mengandalkan Tuhan, Rohul Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberikan urapan, memberikan kuasa, memberikan karunia-karunia. Jadi kalau kita lihat di pelayanan Reinhard Bonnke itu tidak mungkin hanya dengan kompetensi. Itu bukan, kalau orang bisa berkhotbah dengan belajar teologi atau dengan belajar, oke. Tapi ketika berkhotbah kemudian menggerakkan banyak orang, kemudian mempertobatkan banyak orang, itu jelas-jelas adalah karya Roh Kudus. Makanya apapun pelayanan kita itu harus mengandalkan Roh Kudus. Tetapi kemudian dari perjalanan hidup dan pelayanan Reinhard Bonnke di Afrika sejak 1967 sampai hari ini, sampai di akhir hayatnya, dia melihat perkembangan dia dari seorang yang amatir bertumbuh menjadi seorang yang profesional. Artinya dia menyimpulkan bahwa pelayanan itu
itu seperti Daud, karena dia membandingkan ini, dalam buku Reinhard Bonnke ini, dia membandingkan antara pelayanan kita hari ini dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Jadi begini, pada awal Daud muncul, memulai debut pelayanannya, Daud itu tampil ke depan dan mulai dikenal orang setelah mengalahkan Goliat, betul? Nah, pada waktu itu Alkitab mencatat Daud bisa melakukan itu karena dia diurapi Tuhan. Karena dia seorang yang dipilih Tuhan lewat pelayanan Nabi Samuel, dan dia diurapi Tuhan. Dan dia seorang yang diurapi Rohul Kudus. Meskipun dia amatir, karena pada waktu Goliat muncul, itu tentara-tentara Israel kan banyak sekali. Dan mereka adalah orang-orang profesional dan mereka semua ketakutan menghadapi Goliat. Nah, Daud di situ hanyalah seorang penggembala, kambing domba. Dia seorang amatir. Ketika Raja Saul menyuruh dia memakai pakaian tentara, sama sekali tidak bisa karena dia hanya amatiran, dia bukan orang profesional. Orang amatir tetapi diurapi Rohul Kudus, apa yang terjadi? Dengan kesederhanaannya, bahkan kebodohannya, kepolosannya, keluguannya, ketidakmampuannya, tetapi dia diurapi Tuhan, dia bisa kalahkan Goliat. Nah, inilah di dalam pelayanan Reinhard Bonnke di awal-awal itu. Meskipun dia tidak belajar banyak, bahkan pada waktu itu dia berkata bahwa bahasa Inggrisnya pun, dia kan orang Jerman ya. Di awal-awal pelayanan dia akui bahwa dia sangat amatir. Hanya modalnya adalah mendapat visi dari Tuhan, mendapat penglihatan, mendapat mimpi dari Tuhan. Udah, itu saja. Saya juga tidak melihat dia seorang akademisi, dia tidak master atau apalagi doktor teologi, enggak. Dia seorang yang amatir. Dia seorang yang di awal-awal dia juga nggak punya tim. Dia tidak punya tim yang besar. Ini kan yang sekarang. Di awal-awal tahun 67 itu dia sangat sederhana dan sangat amatir di dalam mengerjakan. Tetapi karena diurapi Rohul Kudus, dia melakukan hal-hal yang ajaib. Nah, itulah makanya kalau kita lihat bagaimana Petrus yang tidak berpendidikan pun, tapi diurapi Tuhan, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat ya, di Kisah Rasul 2. Tetapi kemudian Reinhard Bonnke mengingatkan supaya kita tidak berhenti sampai hanya menjadi amatir saja, tetapi harus bertumbuh menjadi seorang hamba Tuhan yang profesional. Profesional itu apa? Profesional itu berbicara tentang terlatih, terdidik, lalu menangani pelayanan dengan manajemen yang bagus, dengan sistem yang bagus, bahkan dengan dukungan SDM dan teknologi yang canggih. Itu profesional. Nah, ketika Daud itu bertumbuh dari amatir kemudian menjadi profesional, itu Daud di awal-awal memang dia hanya penggembala yang berani maju melawan Goliat. Tapi di kemudian hari Daud ini benar-benar belajar, dia menjadi panglima sungguhan, dia berlatih sehingga dia menjadi profesional. Nah, tetapi dia tetap diurapi Tuhan. Apa yang terjadi? Terjadilah lompatan. Ketika Daud menjadi panglima tentara yang benar-benar profesional tetapi tetap diurapi Tuhan, ada lompatan capaian. Ketika pulang dari perang, para orang-orang berseru-seru, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi ada lompatan prestasi, ada lompatan capaian. Itu yang penting pada hari ini. Itu pesan daripada si Reinhard Bonnke. Orang hamba Tuhan hanya diurapi saja, amatir, dia bisa melakukan perkara besar kok. Tetapi ketika hamba Tuhan itu ditambah dengan kompetensi profesional, tetapi tetap diurapi Tuhan, maka yang terjadi adalah capaian pelayanan yang luar biasa. Bukan hanya satu Goliat yang dikalahkan, tetapi berlaksa-laksa. Mengalahkan jauh orang yang hanya profesional tetapi tanpa urapan. Saul itu kan profesional juga karena dia pemimpin, tetapi kan roh Tuhan sudah undur. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini pesan dari Reinhard Bonnke yang kita pelajari. Bertumbuh berkembanglah dari amatir menjadi profesional. Itulah sebabnya seorang hamba Tuhan perlu sekolah teologi. Ya, bukan hanya sekolah teologi, tapi belajar manajemen, belajar komputer, membangun tim yang profesional, membangun organisasi, mengembangkan kompetensi diri, memakai teknologi canggih, memakai medsos, itu bicara profesionalitas.
Dan ketika orang yang profesional, tetapi kuncinya tetap diurapi Roh Kudus, itulah kunci sukses dari apa yang dilakukan oleh Reinhard Bonnke. Hari ini kita belajar sangat dahsyat api yang menyala dari seorang Reinhard Bonnke. Terjadi karena apa? Karena dia seorang yang diurapi Tuhan, tetapi dia bertumbuh, belajar, berkembang, mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang hamba Tuhan yang profesional. Haleluya. Ini orang yang cerdas.